Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, kami ucapkan selamat datang pada acara perdana Nasi Umat Channel yang dipersembahkan oleh Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara terkait dengan launching daripada podcast terbaru ini. Kita di sini menghadirkan dua narasumber yang berada di balik peluncuran daripada Nasi Umat Channel ini. Di sebelah kiri saya telah hadir Haji Borkat Esos MM, Wakil Ketua MW Kahmi Sumatera Utara atau Ketua Bidang Infokom Kahmi Sumatera Utara, yang juga Wakil Ketua DPRD Tapanuli Selatan. Selamat sore Pak Borkat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan saya telah hadir juga Sekretaris Bidang Infokom Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara, Saudara Arman Saharahap MPD, yang dalam kesehariannya juga dikenal sebagai seorang pendidik dan sebelumnya dipercaya sebagai Humas Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur, ya Pak Arman. Ya, benar, bagus. Selanjutnya kita minta dulu pendapat atau sekapur sirih dari Pak Borkat. Apa sebenarnya kira-kira mendorong kok tiba-tiba ini terkesan Kahmi Sumatera Utara ini ikut-ikutan atau bagaimana ini? Kok bisa tiba-tiba memunculkan atau ikut-ikutan bermain YouTube? Nah, ini gimana ini Pak Borkat? Ya, terima kasih Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang media sosial hari ini kita harus ikutlah, karena salah satunya media, baik dia cetak, media televisi, media sosial, ini bisa kita manfaatkan untuk lebih memperkenalkan gitu, memperkenalkan program-program dari MW Kahmi Sumatera Utara. Kebetulan saya dipercayakan Bang Rusdi sebagai Ketua Umum MW Kahmi Sumatera Utara bersama Pak Dadang sebagai Sekum MW Kahmi Sumatera Utara sebagai Wakil Ketua yang membidangi Infokom. Kami dari Infokom bersama Pak Arman sebagai Sekretaris Bidang. Ketika kita dipercayakan rapat internal di Infokom, ini salah satu program. Karena di MW Kahmi Sumatera Utara ini, MW di Kahmi lah secara nasional, ini banyak kita berhimpun ini, banyak berkumpul ini tokoh-tokoh. Ada yang dari politisi, ada yang dari akademisi, kemudian ada yang dari pengusaha, dan banyak lagi ini. Jadi kepada politisi, akademisi mungkin kan ini sangat bermanfaat media ini, medsos ini, untuk bisa mensosialisasikan diri misalnya, apa kalau dia politisi atau yang lain, untuk bisa dikenal di masyarakat melalui channel yang kita gagas ini melalui Infokom persembahkan untuk MW Kahmi Sumatera Utara. Nama channelnya ini kita buat itu channel Nasi Umat. Ini yang mungkin perlu dipertanyakan juga ini, Adinda Borkat, ini kenapa kok dibuat Nasi Umat sementara yang biasanya terkenal di Kahmi itu misalnya Yakin Usaha Sampai atau Hijau Hitam gitu ya. Ini kenapa pilihannya kok menggunakan Nasi Umat? Ini. Ya, saya sampaikan tadi nih Bang Agus, kita nih podcast ini kan bagaimana podcast ini bisa booming lah ya. Dengan kita rencana ini dengan subscribe yang banyak nanti ini. Subscriber. Subscriber.
Jadi ini ibarat iklan. Ini kan masyarakat ini kalau kita melempar sebuah produk, ini produknya ini yang unik, bisa diingatkan gitu, bisa dicerna, nggak lupa. Misalnya kalau ada kata-kata ini kok bisa tersimpan di memori dia, ini bakal susah dilupa. Ini kita memang banyak apa slogan-slogan istilah di HIM ini. Ada Yakuza, hijau hitam. Tapi kita lihat dari rapat nih bahwa udah banyak memakai ini Yakuza. Tapi nasi umat kita lihat belum. Nasi umat ini waduh punya apa Bang? Punya sejarah. Apa sejarah di internal perkaderan di HMI. Basic training. Nah, ini kalau kita kan masuk di KHMI ini kan setelah dari HMI. Di HMI setelah ada Maperca, kemudian masuk dia pelatihan formalnya itu basic training. Di basic training ini kita ini kan makan ini dari umat. Nah, dari umat, dari masyarakat kita dikumpul oleh panitia, kita suguhkanlah untuk peserta training. Makanya ini kan akrab juga ini nasi umat ini di setiap kader HMI dan di kami karena nasi umat dia jadi. Bahkan ada tokoh yang udah jadi wakil presiden, ketua DPR, ini dari nasi umat Bang. Makanya nasi umat ini mudah kita simpan dan unik, yakin ini bukan booming ini ya. Itu makanya kita buat nasi umat. Banyak nama-nama yang lain. Nah, tapi kita coba berani tampil beda. Infokom Sumatera Utara, kami Sumatera Utara ini kita buat nasi umat dia nih. Nah, biar berani tampil beda dengan yang lain. Itu Bang Agus. Oke. Nah. Ini udah hadir Pak Arman, nanti nggak ditanya-tanya bisa merajuk pula dia ya kan. Nah, ini Pak Arman Shah ini kan selain aktivis HMI kan juga lebih dominan bergerak di bidang pendidikan. Bagaimana kira-kira cara bidang Infokom Kahmi Sumut ini membuat semacam program-program di akun channel nasi umat ini supaya dia bernilai edukatif. Ini nih gimana kira-kira nanti kiat-kiat daripada Sekbid Pak Arman Shah ini. Artinya tidak hanya bersekadar hiburan ya kan, tapi juga ada nilai edukasi. Terima kasih Bang Agus. Tentu yang saya hormati Bang Borkat, kabit kita. Memang media sosial itu seperti pisau bermata dua, Bang. Media sosial bisa digunakan untuk yang baik, tapi media sosial juga bisa mengumbar berbagai kejahatan, keburukan-keburukan, bahkan membuka aib orang lain. Maka kalau kami memandang, ini terutama, ya kita sebetulnya sudah satu keluarga di kami ini. Kita mencoba memanfaatkan media sosial untuk mengarus utamakan kebaikan-kebaikan yang akan kita bicarakan yang baik-baik. Ya tentu banyak kemudian orang yang memprakarsai podcast, tapi yang dibahasnya nggak baik-baik. Saya berani mengatakan kalau kita lihat di televisi, itu masalah narasumbernya misalnya orang-orang artis-artis yang bernuansa pornografi, itu yang didalami. Kemudian banyak peminat. Agar ini bernilai edukatif, saya berpikir justru kita imbangi materi-materi seperti itu dengan materi yang baik. Saya tentu sepaham bahwa di KHMI ini pun banyak tokoh-tokoh. Mereka layak jadi narasumber, mereka layak dengan kapasitas dan keilmuannya memberikan pandangan-pandangan berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan agama, politik, sosial, kemasyarakatan, bahkan untuk penguatan ekonomi, keumatan, kerakyatan. Sehingga HMI, KHMI betul-betul dalam usahanya mengabdi di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala itu bisa terwujud. Jadi saya rasa memang filosofinya sangat panjang Bang Agus untuk diceritakan, di mana kita berharap podcast ini juga akan bernilai edukatif. Tapi edukatif jangan dipandang bahwa ini cuma pendidikan formal. Bahwa lingkup pendidikan ini semuanya, mencakup semuanya. Kita muncul dari dunia pendidikan, kemudian setelah tua pun kita masih akan peduli kepada pendidikan dari seluruh aspek. Pendidikan politik, pendidikan ekonomi, pendidikan sosial, dan lain-lain. Dan kita gunakan podcast ini untuk
membawanya ke hadapan masyarakat secara bermartabat. Saya rasa itu bagus. Kemudian kita juga sering melihat bahwa seringkali podcast ini waktu momentum launchingnya aja yang meriah begitu. Sementara setelah itu kita tidak melihat ada semacam kesinambungan daripada program atau kemasan acaranya itu. Nah, ini bagaimana kira-kira nanti saudara Borkat untuk menyiasati ini supaya tetap dia ada acara-acara rutinnya dan juga di sisi lain bisa mengundang subscriber. Itu apa kira-kira yang akan dilakukan? Ya, jadi bersama Pak Arman, kemudian hostnya juga Dinpokom ini. Iya, Dinpokom ini, ya kan? Nah, orang media, kemudian di Infocom, memang kita udah ini apa namanya, komandan hostnya ini Bang Agus ini, kan gitu. Permanen. Nah, jadi strategi ini, yang pertama adalah bagaimana ini podcast kita, podcast Nasi Umat ini biar umum apa namanya terpublish sampai ke luar kota Medan misalnya sebagai ibu kota Sumatera Utara, MWK Sumatera Utara, bahwa MWK Sumatera Utara punya MD, nah punya majelis daerah di kabupaten. Turun ke jejaring. Iya, turun ke jejaring. Berjejaring. Iya, di kabupaten kota. Kemudian di samping itu juga itu punya anggota. Nah, kemudian beberapa daerah punya HMI. Nah, misalnya HMI cabang Sidimpua, HMI Pematang Siantar, cabang Pematang Siantar. Kita punya kader. Nanti melalui MD, melalui ketua-ketua cabang, nanti bisalah kita sosialisasikan untuk apa? Mengikuti, subscriber apa ini podcast kita ini biar lebih banyak peminatnya. Nah, kemudian Bang Agus, bahwa ini kan bukan hanya untuk kepentingan kita internal saja di kami di HMI, ini juga nanti terbuka untuk eksternal. Tokoh-tokoh eksternal di luar kami nanti kita undang juga. Nah, kita lihat penting karena untuk kepentingan misalnya politik kan gitu. Ini untuk eksekutif atau gubernur atau bupati, wali kota boleh nanti kita undang untuk diskusi melalui podcast Nasi Umat melalui channel kita nih. Mungkin tambahan. Iya. Kita juga sudah harus mulai menjajaki mengemas konten. Kita harus kemas konten dengan baik. Kita harus punya tim kreatif. Ya. Agar materi-materi yang sesuai dengan zamannya. Misalnya kan ini kan yang lagi booming misalnya menjelang hari raya, bahan pokok misalnya naik. Kita bisa saja undang Disperindak kemarin untuk memberikan materi itu. Jadi sebenarnya aktual. Jadi kalau saya berpikir yang pertama harus aktual. Konten yang kita bawa harus aktual. Yang kedua, kemasannya bagus sehingga tidak pun dari keluarga kami memang suka melihat itu. Suka mendengar bahasan kita. Agar kita tanpa harus kita sadari, ya orang juga menyukai kita ya subscriber yang tulus. Bukan kemudian karena keterpaksaan misalnya diperintah. Saya rasa memang ke depan kita perlu tim kreatif, kemudian bagaimana kita bersama-sama mengemas tema-tema yang strategis, kemudian tema-tema aktual, agar ini layak untuk diantarkan ke masyarakat secara segar. Ya, kemudian Bang Agus, di kami ini kan banyak orang hukum. Orang hukum. Nanti kan kita undang tokoh-tokoh hukum kita, lawyer misalnya. Lawyer yang untuk hadir di sini. Kemudian kita punya banyak dokter. Nah, di sini tentang kesehatan. Kemudian kita punya politisi. Ini Bang Rusdi ini. Nah, ketum kita. Bang Rusdi ketum kita. Ini ketua fraksi Hanura ini. Ini nanti ke depannya kan bisa jadi pemimpin di Sumatera Utara. Kenapa tidak? Ya mulai sekarang ini kita harus sosialisasikan. Kita naikkan apa namanya? Partai ada di sini. Semua partai ada di sini. Dan tinggal kemas. Tinggal kemas. Di bidang politik. Nah, bidang politik juga udah punya konsep Bang Agus.
Ini untuk lebih kader-kader Kahmi yang terjun di dunia politik di setiap daerah nanti ini akan kita buat ini semacam pelatihan atau apa biar dia tujuan itu sampailah. Misalnya nggak bisa di eksekutif ya di legislatif. Ini udah ada dikemas. Kemudian juga di bidang-bidang yang lain. Kemudian bidang-bidang yang program di bidang-bidang itu nanti melalui podcast ini kita sosialisasikan. Kan seperti itu. Betul. Ya. Betul. Oke, menarik juga ini. Tapi saya kira juga menjadi menarik juga kalau kita misalnya kembali sedikit ke belakang bernostalgia. Kira-kira ini sebetulnya Pak Borkat ini dulu HMI-nya di mana ini? Ini kan kadang-kadang kan orang juga bertanya-tanya ini betul apa enggak ini alumni kan gitu. Ini yang soda bang. Iya. Kalau kita bernostalgia berbicara dengan HMI perkaderan, aduh, kita merasa muda lagi bang. Ya kan Bang Arman, kita merasa muda lagi. Ini umur ini udah 50-an ini karena saya masuk di HMI 89. Tahun 89 itu di Padang Sedempuan. Nama komisariatnya Komisariat Tamari. Ya, Komisariat Tamari di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Cabang Padang Sedempuan. Tahun 89, Pak Arman. Nah, di situ kita masuk setelah Maperca, kemudian masuk training. Disitulah saya disuguhin nasi umat. Lucunya Bang Agus, saya kan ini ada nomor ya. Ingat saya itu nomor saya masih nomor 21 kemarin itu. Yang di saya ada nasi umat, saya buka nasi ini. Apa isinya, Pak? Telur. Yang di samping dapat ayam. Ini kau kan kenapa telur saya ayam? Ya lebih sempurna mungkin kau kan. Lebih lezat. Tapi lupa dia, di telur ini udah ada ayamnya. Nah, itulah dia Bang, makanya kita buat nasi umat. Jadi kalau udah diproses perkaderan di HMI, kemudian itu pasti dia nikmati sedapnya nasi umat itu. Itu Bang, udah ada berani. Sampai LK berapa? Ya, saya 89 itu LK1 Basic Training. Kemudian LK2 tahun 1991 di Pekanbaru. LK2 Bang. Senior kos juga. Ikut senior kos kita ini ya. Udah bisa instruktur nih Bang. Tak perlu diragukan lah. Kurasa Pak Arman yang harus diragukan nih. Karena begini, karena perjalanan dia kemarin di Musda Kahmi Deli Serdang, mungkin karena orang melihat dia ini ke HMI ini diragukan makanya dia nggak menang. Karena dari catatan daripada track record dia kan dia juga aktif di apa ini? Kalau nggak salah di Ansor ya. GP Ansor. Ini kan GP Ansor ini kan identik dengan PMII kan gitu. Ini gimana nih ceritanya? Ya, Alhamdulillah memang di tahun 96. Saya tahun 95 di Fakultas Tarbiyah, Bang Agus. Fakultas Tarbiyah di Sumatera Utara Medan. Tahun 96 itu saya sudah ikut LK1. MOP cepat sekali masuk ke LK1. Waktu itu MOP di IKIP Medan. Kemudian LK1 di cabang Medan. Kemudian LK2-nya malah di Jatinangor. Jauh. Di Bandung. Jadi kalau keraguan itu wajar aja karena saya agak hilang dalam waktu yang lama karena begitu tamat dari IAIN memang saya berkiprah di perguruan tinggi swasta jadi dosen kemudian jadi pimpinan lembaga sehingga kita nggak gaul lah gitu kira-kira di fakultas kita. Tapi kalau secara darah, ya tentu hijau hitam itu masih mengalir di darah kita. Bahkan ketika saya berdinas di Kuala Lumpur, malah saya jadi wakil ketua umum MP Kahmi Malaysia. Majelis Perwakilan Kahmi Malaysia. Justru keuntungannya waktu itu adalah karena ketua umum kita, Direktur IDB di Malaysia, saya yang terus menerus ke Jakarta. Jadi pergaulan kita, mohon maaf nih Pak Agus, mohon maaf nih, secara kekahmian memang kita ke nasional. Jadi pergaulan kita ke Majelis Nasional di Jakarta, makanya dalam podium-podium kehormatan ya kita diberikan hak bicara. Bahkan waktu Munas di Medan,
Ini kan sementara yang Munas lagi, yang sebelumnya di Medan, itu kita pemilik suara, Bang Agus. Dan eksekutornya saya. Jadi kalau abang meragukan kehamilan saya, kayak kehamilan saya mungkin abang harus jumpa Bang Mahfud MD untuk itu. Menjelaskan. Oh gitu. Oh, jadi kalau mendengar cerita dua kawan ini memang nampaknya tidak perlu lagi diragukan ya. Artinya Bang Rusdi sama Sekjen Dadang Darmawan tidak salah pilih pada Pak Borkat dan Arman untuk duduk di pengurus MW kami khususnya di Infocom ini kan gitu. Kemudian ini kan sudah siap semua ini perangkatnya ya. Secara resmi katanya ada juga acara launchingnya gitu ya. Bagaimana ceritanya itu Pak Borkat? Ini kan baru yang menyiapkannya ini adalah Infocom, Bang Agus. Salah satu bidang di kepengurusan di MW kami Sumatera Utara. Setelah ini kita launchingkan, ini bukan miliknya Infocom lagi, tapi udah milik MW kami Sumatera Utara. Nah, nanti kita serahkan ini. Nah, tapi ini semua yang mengelola adalah Infocom. Kerabat kerjanya. Kerabat kerja. Nah, kerabat kerjanya ini. Ini kan tangan halusnya tidak dalam tangan halusnya host kita ini nih. Jadi sebenarnya ini Pak Arman, maju mundurnya podcast kita ini ke depannya, ini tergantung hostnya. Nah ini hostnya ini. Dan tim kreatifnya ini. Tapi banyak lagi yang belum sempurna ini Bang Agus. Nanti ya kan ketum kita ini kan yang yang bermurah hatinya ini, ya kan? Nanti ini aja ruangan kita dikasih nih. Untuk Infocom ini ada satu ruangan di kantor ini untuk studio kan gitu. Nampaknya hanya Infocom yang punya ya. Iya. Tapi perangkat ini juga nanti kita yakinlah Bang Rusdi, Bang Agus. Ini pasti nanti pertanyaannya nanti apalagi yang kurang? Dengan channel, nanti kan lebih sempurna lagi lah. Nah, misalnya perangkat-perangkat, fasilitas yang lain, nanti bisalah diskusikan di Kemikon Sumatera Utara. Insya Allah Bang Agus, besoknya akan launching. Besok pada tanggal 17 April, kita akan launching ini podcast menjadi miliknya MW kami Sumatera Utara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sosialisasi kegiatan-kegiatan MW kami Sumatera Utara, kemudian bisa jadi untuk sosialisasi setiap person yang ada di MW kami Sumatera Utara, baik dia itu politisi, akademisi dan yang lainnya. Mungkin ke sana arahnya, Bang Agus. Nah, oke lah kalau begitu. Ada lagi mau ditambahkan? Besok juga kita akan laksanakan buka puasa bersama. Kebetulan memang Infocom dapat 2 job sekaligus. Kita launching kegiatan Nasi Umat channel. Kemudian kita juga buka puasa bersama. Tentu kita mengundang melalui media ini agar bisa didengar oleh seluruh stakeholdernya kami Provinsi Sumatera Utara. Kiranya berkenan hadir besok dalam acara buka puasa bersama sekaligus launching podcast Nasi Umat MW kami Sumatera Utara. Iya. Tapi tambahan Bang Agus, ini tentang Infocom ini kan baru produk kita pertama ini kan kita ada channel, ada YouTube, kemudian ada podcast sebagai medianya. Kemudian Infocom juga ini nanti akan buat program pelatihan jurnalistik Bang. Pelatihan jurnalistik nanti yang dikelola oleh Infocom, MW kami Sumatera Utara. Nanti pesertanya ini kan MD kami, utusan-utusan siapa yang delegasikan. Kita berharap dengan pelatihan jurnalistik nanti ini bahwa kawan-kawan yang ada di MD kami di daerah ini sekaligus menjadi jurnal wartawan apalah ya kan, penggiat media sosial nanti di sana. Nanti itu tempat kita komunikasi tentang kegiatan-kegiatan program yang dilakukan oleh MD kami secara internal atau mungkin kegiatan-kegiatan eksternal lain yang perlu harus kita blow up mungkin di Infocom melalui dapur podcast, dapur channel kita nih. Kemudian kita juga punya rencana buat TV nih Bang. Nah TV-nya, ini kan buat TV-nya kan nggak harus nggak harus ada mahal-mahal kayak dulu-dulu nih ya. Tidak, kita buat channel aja udah jadi TV. Nah,
Sekarang ini kan untuk menguasai dunia ini kan nggak perlu hanya sedikit genggaman tangan aja bang. Nah, melalui apa namanya Android, nah jet, udah bisa kita kuasai dan bisa kita siarkan apa program-program itu. Barangkali demikian bang. Oke, saya kira barangkali cukup sekian untuk bincang-bincang kita hari ini, karena saya lihat waktu pun udah mau dekat untuk berbuka ini nampaknya. Ya kan? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada sesi bincang-bincang berikutnya, dan kita berencana akan terus menghadirkan narasumber-narasumber lain supaya channel Nasi Umat kami ini menjadi lebih menarik. Ngobras bang. Ngobras. Santai berkualitas. Iya, baiklah para pemirsa di rumah, demikianlah bincang-bincang saya Agus Salim Ujung dari Nasi Umat Channel bersama Pak Borkat, Wakil Ketua Bidang Infokom Kahmi Sumatera Utara, dan juga Pak Arman Shah. Sekian saja untuk acara hari ini. Salam Kahmi Sumut. Yakuza. Yakin usaha sampai. Takbir. Allahu Akbar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.